Ya, pertama masalah dilema etika ini kita mengidentifikasi dulu permasalahannya seperti apa. Identifikasinya ini berdasarkan fakta dan data otomatis yang kita dapat dari semua stakeholder yang ada, terutama dari Wakasek, dari wali kelas dan guru-guru tentunya. Kemudian kita analisis, barulah kita nanti disimpulkan apa yang harus kita eh, adakan untuk pemecahan masalahnya. Salah satu contohnya misalkan begini, ada anak yang korban perceraian, sehingga anak tadi malas untuk belajar. Nah, ini ada dilema etika yang harus kita ambil kebijakannya seperti apa. Jadi jangan sampai sebelah pihak menguntungkan sebelah pihak begitu. Harus adil. Nah, ini dilema etika salah satunya. Banyak dilema etika yang lain yang harus kita putuskan secara bijak juga. Ya, pertama kita mengidentifikasi dulu latar belakang permasalahannya seperti apa. Ya, seperti masukan-masukan dari berbagai pihak. Kemudian kita minta pertimbangan-pertimbangan juga dari manajemen, dari wali kelas, dari guru. Jadi jangan sampai nanti keputusan ini menguntungkan sebelah pihak. Tadi saya contohkan bahwa ada anak yang korban perceraian, sehingga anak itu malas. Nah, ini jangan sampai nanti anak yang diponis saja. Nah, ini harus bijak kita di situ. Orang tua pun harus kita hubungi. Kemudian carilah pemecahan masalahnya supaya adil ke kedua belah pihak. Langkah-langkah yang saya ambil, pertama melihat dulu fakta dan data yang ada berdasarkan kenyataan yang ada juga tentunya. Kemudian saya merapatkan atau merumuskan untuk kebijakan yang diambil dengan stakeholder yang ada supaya nanti berkeadilan untuk semua pihak. Hal efektif yang saya lakukan ya jelas koordinasi dengan manajemen, dengan wali kelas, dengan guru yang ada, kemudian koordinasi juga dengan berbagai pihak supaya nantinya menghasilkan keputusan yang memang baik untuk semua pihak. Kalau saya lihat tantangannya ada dua faktor, yaitu faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern itu ya bisa dari keadaan keluarga atau siswa itu sendiri yang diliputi dengan berbagai permasalahan. Sedangkan faktor intern sendiri ya kita harus bisa bijak dalam menghadapi atau mengambil keputusan sesuai dengan administrasi dan birokrasi yang berlaku di sekolah tadi. Sehingga ya ini satu tantangan, kita bisa mengambil keputusan untuk semua pihak. Pihak lain anak ini memang bermasalah, di pihak lain kita juga harus menolongnya. Untuk jadwal mengantisipasi atau membahas tentang dilema etika ini, kita tidak mempunyai jadwal yang khusus, jadi insidental saja sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian ini berdasarkan juga masukan-masukan dari berbagai pihak juga. Adapun faktor-faktor yang mempermudah di dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini ya tentu saja pihak manajemen, kemudian ada juga BK, ada juga guru, sehingga dari masukan-masukan mereka ini mempermudah untuk mengambil keputusan tentang permasalahan dilema etika ini. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengambilan keputusan dilema etika ini jelas pembelajaran yang baik buat kita, baik segi sosial maupun pribadi. Ini akan menunjang sekali dalam karir kita, apalagi nanti kalau kita menjadi sosok pemimpin yang baik. Nah, ini harus bisa dikuasai dengan baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Irma Al-Hikmah dari SMP Aroyan. Waalaikumsalam Ibu.
Ibu, hari ini saya mohon izin untuk wawancara Ibu sebagai Ibu Kepala Sekolah dari SMP Aroyan. Berkenan Ibu untuk hari ini saya wawancarai Ibu. Boleh, boleh. Kita sharing aja ya Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu terkait dengan dilema etika Ibu. Oke, ya, Ibu dari guru penggerak ya? Betul Ibu, saya perkenalkan Leni Yuliani dari Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bogor dari SMA Negeri 2 Cilengsi. Oke, semangat terus ya guru penggerak yang sedang pendidikan ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih telah berkenan sharing dengan saya ya mengenai dilema etika dan bujukan moral ya. Betul Ibu. Arti di sini kita sedang membahas tentang atau mengenai pengambilan keputusan ya. Betul Ibu. Modul 3.1 ini kalau untuk di guru penggerak. Oke. Mohon maaf tadi bagaimana pertanyaan pertamanya biar saya ini ya. Baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan mungkin untuk wawancara dengan Ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, di sini kita secara garis besarnya atasnya intinya aja ya, seperti yang saya tahu, dilema etika itu di mana suatu kasus benar versus benar gitu ya. Jadi benar lawan benar, dan bujukan moral itu mungkin kita lebih mudah mengidentifikasinya ya, karena di situ benar lawan salah, di mana untuk bujukan moral itu mungkin ada pelanggaran-pelanggaran atau berkaitan dengan hukum. Nah, di sini untuk mendiagnosa misalkan bahwa permasalahan yang saya hadapi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, tentunya saya mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang saya hadapi, kemudian saya juga mencari siapa saja sih yang terlibat, apa kepentingannya, kemudian apa saja yang menjadi dilema saya atau kasus apa sih ini gitu. Seperti kalau misalkan kebanyakan yang saya alami permasalahannya tuh mengenai bujuk ke dilema etika, karena di situ saya selalu merasa dilema di mana apa yang harus saya putuskan itu ini benar, ini juga benar. Nah, makanya saya harus lebih mengidentifikasi lebih detail sehingga saya memutuskan sesuatu yang memang tepat seperti itu. Baik Ibu, luar biasa ya Bu. Ternyata untuk memutuskan suatu permasalahan itu harus benar lawan benar begitu ya, dan menjadi dilema bagi yang memutuskannya itu. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama Bu? Baik, saya boleh langsung jawab ya? Boleh, silakan. Kita sharing mengenai permasalahan yang real yang baru-baru ini saya hadapi ya, mengenai dilema etika yang sedang dihadapi mungkin. Nah, ini kita sharing dulu, saya bercerita mengenai permasalahannya. Yang pertama, PPDB kemarin ya, penerimaan siswa baru. Nah, di situ kan zonasi ya, yang mana ya begitulah kalau anak-anak Bu. Jadi saya pikirnya kita kan gak bisa memaksa atau kita gak bisa mengarahkan sesuai dengan ingin atau dengan ingin orang tuanya. Ketika satu sekolah itu dianggap mereka ingin sekolah ke sana gitu kan, tapi berkaitan dengan zonasi. Nah, otomatis mungkin di sini jaraknya agak jauh ke sekolah negeri yang sekarang sedang banyak digandrungi. Sekarang itu lagi nomornya lagi keren lah sekolah itu ya, jadi pengen masuk situ. Nah, makanya
donasi udah jelas pasti nggak masuk ya. Terus ada gelombang 2 jalur prestasi. Nah di sini saya dihadapkan pada dilema etika tersebut. Kalau misalkan saya kasih nilai kecil, anak-anak otomatis nggak masuk. Tapi kalau misalkan saya kasih gede-gede biar mereka bisa masuk juga, pertanggungjawabannya bagaimana gitu kan. Jadi sama-sama kalau saya tetap pada prinsip atau pertanggungjawaban secara kemampuan, saya kan nggak bisa lah ngasih tiba-tiba 90 misalkan gitu, dengan alasan supaya anak-anak bisa dengan mudah masuk jalur prestasi gitu kan. Karena memang sekarang tanpa ujian nasional, kemudian penilaian diserahkan kepada sekolah, kita bisa aja jebret aja gitu ngasih nilai. Iya, iya. Tapi itu saya rasa ya mungkin demi masa depan anak-anak bisa gitu kan. Tapi di satu sisi bagaimana dengan anak-anak yang memang kehadirannya kurang, terus lagi dari kemampuannya juga, mohon maaf, bukan kita tidak bisa mengatakan mereka tidak bisa ya, tapi Iya. belum gitu ya, sehingga nanti pertanggungjawabannya bagaimana. Nah itu makanya di sini saya dan guru-guru juga merasa apa kasih nilai gede aja biar kedepannya mudah gitu kan. Karena dilema sekali pas melihat kemarin mereka ada beberapa dari temannya yang nggak lolos gitu, dari mulai mereka nangis ke kita gitu sebagai gurunya, terus kita juga gimana ini. Jadi sekolah juga merasa apa ya, kayak di Aroyan nggak bisa masuk SMP negeri ini gitu, ngerasa. Tapi di satu sisi ya memang kami juga harus adil gitu kan, harus memberikan sesuatu yang sesuai porsinya. Makanya belum terpecahkan itu bagaimana kedepannya dan apa sih yang harus diambil gitu. Apa saya tetap kekeh kepada prinsip saya kemarin yang udahlah kasih nilai yang memang sesuai dengan kemampuan, atau saya menabrak itu kita kasih nilai gede nih biar anak-anak kedepannya mudah gitu. Jadi itu dilema sekali saya. Ternyata ya Bu, untuk memutuskan suatu keputusan, apalagi yang mengandung nilai-nilai kebajikan, itu tidaklah mudah ya Bu ternyata. Benar sekali. Iya. Bagaimana Mbak langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terutama untuk setiap pengambilan keputusan itu kita harus musyawarah mufakat. Kita berembuk, kita ngobrol dengan guru-guru, kita juga melihat plus minusnya. Kalau misalkan kita kayak gini, ke depannya gimana? Kalau kita gini juga kurangnya apa, atau yang baiknya itu apa? Nah makanya di sini mungkin yang menjadi prioritas atau yang menjadi satu langkah pengambilan keputusan yang harus kita kedepankan itu ya itu nilai-nilai kebajikannya. Kayak oh kalau misalkan kita bisa nih toleransi terhadap anak mengenai nilai, kita kasih aja nilai gede, toh kedepannya itu untuk mereka juga, siapa tahu gitu kan ketika mereka masuk SMA yang mereka mau, mereka semangat berprestasi, kedepannya juga kan bisa kerja dengan baik, atau mungkin masa depannya bisa lebih terarah seperti itu. Jadi kita melihat sisi baiknya itu lebih banyak yang mana gitu. Makanya pengambilan keputusannya hasil dari diskusi, kemudian pertimbangan manfaatnya dari manfaatnya gitu. Makanya itulah yang menjadi acuan, walaupun kita selalu kita selalu paham bahwa setiap keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak gitu kan, pasti ada saja gitu yang ini. Seperti itu Ibu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ternyata untuk mengambil suatu keputusan itu kembali lagi kita perlunya musyawarah berarti ya Bu ya. Sekali. Diskusi juga dengan tim yang lain berarti yang biasa Ibu lakukan selama ini. Luar biasa Ibu. Nah, hal-hal apa saja Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya di sini saya juga banyak menimbang ya, seperti saya ada sosok seseorang yang ketika saya punya masalah, ketika saya dihadapkan dengan sesuatu yang saya harus mengambil keputusan, saya harus ngobrol dengan seseorang. Nah makanya ketika
Karena kenapa seperti itu? Saya anggap orang tersebut memang jangkauan atau pandangan ke depannya itu luar biasa, sehingga pikiran-pikiran saya selalu terbuka, selalu oh iya ya gitu, banyak banyak sekali apa ide-ide yang keluar dari apa hasil obrolan kami gitu. Kalau misalkan ya beliau memang dulunya apa saya menggantikan beliau, jadi beliau itu kepala sekolah apa ya pas sebelum saya gitu, makanya setiap keputusan selalu saya diskusikan dengan beliau. Kemudian kita juga melihat nih, menentukan siapa siapa aja nih yang misalkan kita harus gandeng untuk ini gitu. Misalkan kita tentunya kalau misalkan permasalahannya dengan anak, kita orang tua ya, orang tua yang harus bersinergi dengan kita, bahwa ketika anaknya itu punya satu keinginan, bisa nggak tuh kita itu nggak hanya sendiri. Jadi ketika kita mau ngasih nilai besar juga orang tuanya bisa membantu di rumah gitu, biar bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah selain itu juga kita mengumpulkan fakta-fakta yang memang relevan gitu, yang oh kasus ini tuh bener nggak sih kalau misalkan nggak ini bakal seperti ini. Nah kita itu untuk mengambil keputusan harus berdasarkan fakta-fakta gitu. Itu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ternyata untuk memutuskan suatu keputusan kita memerlukan beberapa pihak supaya keputusan yang kita berikan berarti bisa bermanfaat tepat atau tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang menjadi tantangannya menurut Ibu? Banyak ya mengenai situasi dan kondisi sekarang itu, ketika permasalahan yang saya hadapi merupakan kasus dilema etika, yang dimana rasa dilema itu hadir dalam apa ya, dalam benak kita ya gitu. Jadi yang menjadi tantangannya itu ya jelas pasti kita itu harus harus memutuskan sesuatu yang memang benar-benar terbaik dari yang baik gitu kan. Seperti memang ini benar, itu juga benar gitu. Tapi kita melihat lagi tantangan yang harus kita lewat itu, seperti anaknya ketika kita mau memperjuangkan si anak tersebut, tapi bisa nggak sih anak itu ada interpretasinya ke kita gitu. Misalkan udah mah dikasih nilai baik tapi tetap aja seperti itu gitu kan. Sedangkan orang tuanya udah wanti-wanti karena melihat fenomena seperti kemarin banyak yang gak lolos ke negeri, orang tuanya tuh udah di grup Bu, pengen anak saya tuh pengen ke negeri, jadi udah dari sekarang tuh udah rame. Jadi saya udah dibebankan mengenai pengen nilai ini, tapi tantangannya itu ya anaknya sendiri nggak bisa bekerja sama gitu dengan kami, yang memang kami juga ingin hal tersebut tuntas gitu. Seperti pengen anak itu nilainya bagus-bagus, pengen bisa keterima, tapi anaknya sendiri itu nggak ada motivasi. Itu sih tantangan terberatnya. Betul ya, betul Ibu. Itu menjadi tantangan terberat karena yang Ibu ingin berikan yang terbaik, tapi khawatir tidak sesuai mungkin sama faktanya. Iya, takutnya tidak bisa mempertanggungjawabkan dan malah disalahgunakan oleh anak-anaknya. Gitu. Itu yang menjadi dilema tantangannya juga ya Bu ya. Oke Ibu, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur? Seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Baik, kita mengacu ke satu permasalahan ini aja ya, yang mengenai zonasi itu ya, nilai anak-anak ya, kita biar lebih spesifik. Nah di sini karena memang permasalahannya itu hadir setelah kemarin PPDB, nah kita pikirkan bersama, tidak langsung jeblok kita harus seperti ini. Kita mengidentifikasi dulu, kemudian kita evaluasi apa yang sudah, oh kalau kayak gini anak-anak kira-kira bisa nggak sih kayak kita kasih pemahaman ke anak bahwa kamu itu harus punya nilai gede. Nah terus orang tua kamu memberatkan kami untuk bisa masuk sekolah negeri misalkan, hal-hal seperti itu dulu. Kemudian kalau misalkan si anak tersebut tetap dengan sekolahnya males-malesan, terus nilainya juga kurang, nah nanti kita juga harus membuat semacam
apalagi nih yang bisa ini gitu. Jadi penyelesaiannya pasti membutuhkan rentan waktu, dijadwalkan kayak berkala lah kita melihat progresnya juga. Baik Ibu, luar biasa sekali dari keenam pertanyaan yang saya ajukan. Jawaban-jawabannya yang Ibu berikan ini membuat saya akan lebih belajar menjadi terkait dengan keputusan-keputusan atau yang menjadi dilema etika yang harus kita selesaikan. Untuk hari ini, untuk wawancara dari keenam pertanyaan luar biasa Ibu, dan saya merasa sangat senang sekali hari ini bisa mewawancarai Ibu Irma Al-Hikmah dari SMP Aroyan. Luar biasa sekali, menjadi motivasi saya untuk menjalankan tugas saya di Guru Penggerak Angkatan 10. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sehat selalu Ibu Irma. Terima kasih atas motivasi dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Ibu. Siap Ibu, terima kasih.